Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fadia Zen selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Manajemen Offering PZ. Pada kesempatan kali ini, saya Tian Ayuni Masinda Saputri bersama rekan saya Syafa Aulia Rahma. akan membawakan presentasi mengenai time value of money. Di mana pokok bahasan kami kali ini adalah mengenai future value single payment, annuity, dan juga arus kas tidak sama. Perlu kita ketahui bahwasanya time value of money atau nilai waktu dari uang ini merupakan konsep di mana sejumlah uang saat ini dinilai lebih berharga dibandingkan jumlah uang yang sama di masa depan. Perubahan tersebut bisa disebabkan oleh inflasi, suku bunga, dan stabilitas politik yang menyebabkan penyusutan terhadap nilai mata uang. Di time value of money sendiri, kita bisa menghitung eh, nilai uang saat ini atau present value dan nilai uang di masa depan atau future value. Untuk materi kali ini kami akan menyoroti pada materi future value, di mana future value sendiri merupakan nilai uang di masa depan tersebut, eh, di nilai uang di masa depan dari sejumlah uang di masa sekarang yang ditentukan oleh tingkat suku bunga tertentu. Future value sendiri ini dibagi menjadi single payment dan anuitas, di mana future value single payment sendiri contohnya adalah pembayaran yang dilakukan satu kali. Misalkan kita menginvestasikan sejumlah uang $100 pada awal tahun dan kemudian kita menunggu nilai uang tersebut pada akhir tahun, itu namanya single payment. Terus kalau misalkan yang anuitas ini biasanya dilakukan dalam interval yang tetap dan waktu tertentu. Misalnya periodenya itu per bulan, per tahun gitu. Jadinya kita investasi itu setiap awal bulan kayak gitu. Dalam waktu 1 tahun itu pembayarannya berapa kayak gitu. Nah, langsung aja kita ke contohnya, di mana rumus future value single payment sendiri itu rumusnya adalah FVN, di mana ini merupakan nilai mendatang pada tahun ke N sama dengan PV atau present value, yaitu nilai sekarang dari uang, dalam kurung 1 plus I. I ini merupakan tingkat suku bunga yang berlaku dan pangkat N. Ini adalah tahun ke N. Nah, contoh soalnya sendiri di sini, if you invested $100 at 10% for 1 year, how much money would you have after 1 year? Di mana artinya merupakan jika kita menginvestasikan $100 dengan bunga 10% per tahun, berapa banyak uang yang akan kita miliki setelah 1 tahun? Nah, pembahasannya adalah kita masukin ke rumus FVN, future value single payment tadi, di mana FVN merupakan PV dalam kurung 1 plus I pangkat N. Di mana PV ini nilainya adalah uang yang akan kita investasikan yaitu $100 dan tingkat suku bunganya adalah 10%, kemudian yang akan kita cari adalah 1 tahun kemudian, jadi tahun pertama seperti itu. Kemudian lanjut, di sini adalah $100 dikali 1 plus 0,1 pangkat 1, sehingga $100 dikali 1,1 pangkat 1, artinya ini 1,1 tetap ya, jadinya tetap $110. Artinya, dengan menggunakan rumus tersebut, kita dapat mengetahui bahwa nilai uang kita 1 tahun mendatang itu adalah $110, seperti itu. Nah, dari timeline ini kita bisa melihat ya, kalau awal tahun itu kan kita menginvestasikan uangnya sejumlah $100. Kemudian dengan tingkat suku bunga 10% per tahun, 1 tahun kemudian itu nilai uang dari $100 itu akan berubah menjadi $110. Di tahun kedua dia juga akan, ini kita tinggal ganti apa itu namanya, akar pangkatnya ini. Kalau misalkan kita cari tahun kedua, ininya tinggal diganti 2, kayak gitu ya. Tahun ketiga juga tinggal diganti 3. Nanti rumus cepatnya kita lihat di sini. Nah, ini merupakan rumus dari future value single payment. Jadi ini rumus cepatnya ya. Jadinya langsung aja PV dikali
ini kita tinggal lihat. Tadi kita carinya adalah tahun ke-1, kemudian suku bunganya adalah 10% gitu ya. Jadi dalam kurungnya tadi kita bisa cari cara cepatnya yaitu ini. Tinggal tarik garis saja dari periode 1 ke tingkat suku bunga 10%. Dapatnya adalah 1,1. Jadi tadi kan PV-nya adalah 100, kemudian dikali 1,1, hasilnya $110. Seperti itu cara cepatnya. Lanjut, yang kedua adalah mengenai future value annuity ya. Perlu kita ketahui juga bahwa anuitas merupakan serangkaian pembayaran yang sama pada interval yang tetap pada sejumlah periode tertentu. Sedangkan future value of annuity sendiri merupakan nilai sejumlah uang di masa yang akan datang dari serangkaian pembayaran yang sama pada interval yang tetap pada sejumlah periode tertentu. Nah, di sini kita menemukan perbedaan ya antara yang rumus single payment sama yang anuitas. Kalau yang future value anuitas, ini adalah X-nya ini adalah nilai sekarang, kemudian dikalikan dengan 1 plus I pangkat N minus 1 dibagi E. Langsung aja kita ke contoh, ini dia, ke penggunaan anuitas dulu ya. Di mana anuitas ini memiliki ketentuan dalam penggunaannya. Yang pertama adalah digunakan saat arus kas itu selalu sama setiap periode dan arus kas itu terjadi secara rutin. Jenis-jenis anuitas ini sendiri dibagi menjadi dua, ada ordinary annuity atau anuitas biasa dan juga annuity due atau anuitas jatuh tempo. Nah, kalau ordinary annuity itu apa sih? Jadi ordinary annuity itu merupakan pembayaran angsuran yang dibayarkan pada akhir periode. Jadi kalau ordinary annuity ada di akhir periode pembayarannya. Kemudian di mana ordinary annuity ini tidak menghasilkan bunga selama periode pertama karena pembayaran tidak diterima atau dibayar sampai akhir periodenya. Terus bedanya sama annuity due itu apa? Kalau annuity due sendiri ini merupakan pembayaran angsuran yang dibayar pada awal periode. Di mana annuity due ini mengakumulasi bunga selama periode pertama karena pembayaran dilakukan pada awal periode. Jadi kita tahu ya bedanya kalau ordinary annuity itu pembayarannya di akhir, kalau annuity due itu pembayarannya di awal. Kemudian contoh soal ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah contoh soal mengenai ordinary annuity. Kita ketahui tadi sudah dijelaskan bahwa ordinary annuity ini bisa disebutkan juga sebagai anuitas biasa gitu. Nah, ordinary annuity ini berada di akhir periode. Makanya di sini kita lihat di sebelah kanan itu gambarnya dimulai misalnya dari 31 Januari sampai 31 Desember, maka hasil yang akan kita terima itu adalah di akhir periode di 31 Desember, bukan di awal awal periode atau 1 Desember atau 1 Januari. Nah, maka dari itu kita mulai dari angka 1, di mana 0 ini adalah awal periode, tapi kita mulainya di akhir periode. Jadi, akhir periode dari saat ini itu adalah tahun ke-1 nanti, gitu. Jadi, dimasukin nilainya di tahun ke-1. Langsung aja contoh soalnya di sini. Kami akan menerima pembayaran $100 pada akhir tahun untuk 4 tahun ke depan ketika suku bunga berada pada 10%. Berapa nilai pembayaran ini di masa depan? Selanjutnya. Lanjut pembahasannya. Nah, sebentar. Oke. Sebelah nah ya. Sebelah kanan ini adalah rumusnya yaitu PMT atau biasa tadi disebutkan X atau C atau PV itu adalah pembayaran atau penerimaan cash berkala. Jadi nilainya tadi. Nah, dalam kurung itu 1 ditambah I, I-nya itu adalah bunga, dalam kurung lagi dipangkatin N, yaitu tahunnya dikurang dengan 1 dibagi dengan I.
Di sini langsung saja kita masukin nilai PMT atau X-nya itu adalah tadi $100 dikali dengan 1 ditambah I-nya adalah 10% atau kalau didesimalkan itu 0,1. Maka 1 ditambah 0,1 pangkat 4 yaitu kita ingin mengetahui akhir periode keempat. Dikurang dengan 1 dibagi dengan 0,1. Maka sama dengan 100 dikali 0,4641 dibagi 0,1 sama dengan 100 dikali 4,641 sama dengan $464. Selanjutnya. Nah, untuk cara cepatnya kita bisa mengetahui dari tabel, bisa dicari di Google di mana kita mencari tabel ordinary annuity. Dan kita harus lihat bahwa rumusnya adalah 1 ditambah I pangkat N minus 1 per I. Jadi harus dibedakan antara ordinary dengan annuity D. Kita mencari tadi adalah akhir tahun keempat. Kita cari tahun keempat dengan tingkat suku bunga 10%. Maka didapat hasilnya adalah 4,641 sama seperti tadi. Selanjutnya. Nah, ini adalah anuitas due atau anuitas jatuh tempo. Kalau tadi ordinary itu nilainya ditaruh di angka 1 karena dia di akhir periode, maka kalau annuity due kita bisa lihat tanda panahnya, itu dia di awal periode. Jadi nilainya itu udah ada di tahun ke-0 atau saat ini gitu. Contoh soalnya adalah misalkan Anda ingin menabung untuk biaya kuliah anak Anda. Misalkan Anda menyetor $1.000 setiap awal tahun selama 18 tahun dengan tingkat bunga 5%. Berapa jumlah yang tersedia untuk anak Anda saat dia mulai bersekolah? Nah, di sini langsung saja kita masukin nilai C itu sama aja ya, atau PMT ataupun X gitu. Namun di rumusnya ini ada tambahan 1 plus I, di mana karena annuity due atau anuitas jatuh tempo ini dia bayarkan di awal periode. Jadi dia ada tambahan rumusnya yaitu 1 ditambah I. Selanjutnya saja kita masukin, tadi diketahui nilainya, nilai PMT-nya atau nilai pembayarannya itu adalah $100 dikali dengan 1 ditambah 5% itu kalau didesimalkan itu 0,05 dikali dengan 1 ditambah 0,05 pangkat 18 karena tahunnya diketahui pada awal tahun ke-18 dikurang dengan 1 bagi dengan 0,05 sama dengan 1000 dikali 1,05 dikali dengan 2,4066 dikurang 1 dibagi dengan 0,05 sama dengan 1000 dikali 1,05 dikali dengan 28,132 hasilnya adalah 29,538. Jadi uang tabungan yang akan ada pada awal periode untuk anaknya itu adalah sebesar $29,538. Selanjutnya. Nah, ini kita lihat tabelnya kembali, tapi tabel ini adalah tabel annuity due dengan rumusnya adalah ada tambahan dari 1 plus I. Kita lihat tadi periode tahunnya itu adalah tahun ke-18 dengan tingkat suku bunga itu sebesar 5%. Maka kita tarik garis dan kita temukan bahwa nilainya adalah 29,539 sama seperti ketika kita menggunakan rumus yang tadi. Selanjutnya adalah uneven cash flow atau unequal cash flow atau multiple cash flow karena banyak sekali kata yang berbeda gitu. Tapi intinya sama aja yaitu arus kas yang besarannya tidak sama setiap periodenya. Adapun untuk rumusnya yaitu rumus uh, rumusnya adalah FV uneven sama dengan PV dalam kurung 1 ditambah I pangkat N. Atau misalnya kita jabarkan itu adalah ada pangkatnya mulai dari 0, 1, 2, 3 hingga
nilai ke tahun ke N selanjutnya. Ini adalah contoh soalnya di mana contoh soalnya adalah Anda menyetor $1.000 itu pada periode sekarang, lalu 1.500 itu pada periode selanjutnya atau 1 tahun selanjutnya, lalu 2.000 pada dalam 2 tahun, dan 2.500 dalam 3 tahun di rekening yang membayar bunga 10% per tahun. Berapa jumlah yang ada di rekening Anda pada akhir tahun ketiga? Jadi kita ingin mengetahui jumlah tabungan kita di akhir tahun ketiga. Maka kita pakai rumusnya di sini. Mungkin ini agak kecil gitu. Jadi kita tarik dulu dari 0, 1, 2, 3, di mana nilai 0 itu atau periode saat ini tadi nilainya adalah 1.000, yang 1 itu adalah 1.500, yang 2 itu 2.000, yang 3 itu 2.500. Kita tarik ke arah kanan, kenapa? Karena kita ini membahas future atau nilai yang akan mendatang. Jadi kita tariknya adalah ke kanan yang akan datang. Gitu. Nah, untuk yang 0 ini, di sini jika dirumuskan di perhitungannya adalah 1.000 nilai 0 saat ini dikali dengan 1 ditambah 0,1 pangkat 3. Kenapa pangkat 3? Karena kita hitung mulai dari saat ini ke akhir tahun ketiga itu berjarak 3 tahun. Jadi kita pangkat 3 ditambah 1.500 dikali 1 ditambah 0,1 pangkat 2 dari 1 ke akhir tahun ketiga ini adalah berjarak 2 tahun. Terus ditambah 2.000 dikali 1 ditambah 0,01 pangkat 1 ditambah 2.500 dikali 0,1 pangkat 0. Kenapa pangkat 0? Karena kita akan mengetahui tabungan kita di tahun tersebut, gitu, di akhir tahun tersebut. Sama dengan hasilnya, kalau kita hitung, yang pangkat 3 itu hasilnya adalah 1.331, yang pangkat 2 adalah 1.815, yang pangkat 1 adalah 2.200, dan yang pangkat 0 adalah 2.500. Dan jika ditotalin, itu hasilnya adalah 7.846. Maka kita akan menerima atau mendapatkan tabungan kita di akhir tahun ketiga ini atau di akhir tahun periode itu sebesar 7.846. Selanjutnya. Baik, sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kurang dan salah katanya, kami mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.